I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi apa saja sih yang disampaikan oleh Ibu Mary Revita Eskom MM selaku dosen pertama di mata kuliah KTI atau Konsep Teknologi Informasi. Yang pertama ada perangkat keras komputer atau hardware, yang kedua ada perkembangan perangkat lunak atau software, yang ketiga ada arsitektur sistem komputer, yang keempat ada pengantar pengolahan data. Dari keempat poin tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama, perangkat keras komputer. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik dalam sistem komputer yang terdiri dari elemen seperti unit pemrosesan pusat atau CPU, memori utama, perangkat penyimpanan, perangkat input seperti keyboard dan mouse, serta perangkat output seperti monitor dan printer. Setiap komponen memiliki fungsi spesifik yang saling terintegrasi untuk menjalankan proses komputasi. Semua aktivitas komputasi terjadi melalui interaksi komponen perangkat keras, mulai dari memproses data hingga menampilkan hasil. Kemajuan teknologi perangkat keras seperti pengembangan prosesor dengan jumlah inti yang lebih banyak atau penyimpanan berbasis SSD telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja komputer. Perangkat keras bertindak sebagai sarana utama untuk menjalankan perintah yang diberikan oleh perangkat lunak. Yang kedua, ada perkembangan perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah instruksi atau program yang dijalankan oleh perangkat keras komputer. Software berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna dan perangkat keras, menyediakan alat untuk pemrograman, pengolahan data, dan manajemen sumber daya sistem. Perkembangannya yang pesat dari bahasa pemrograman tingkat rendah hingga kecerdasan buatan memungkinkan sistem komputer untuk terus berkembang menjadi lebih cerdas dan fleksibel. Perangkat lunak terbagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem, misalnya sistem operasi, dan perangkat lunak aplikasi, misalnya perangkat lunak produktivitas seperti pengolah kata. Perkembangan perangkat lunak telah mengalami transformasi besar dari sistem berbasis tes menjadi antarmuka grafis yang lebih intuitif. Selain itu, munculnya teknologi berbasis AI, cloud computing, dan perangkat lunak open source semakin memperkaya fungsi komputer. Perangkat lunak modern memungkinkan integrasi yang lebih baik dengan perangkat keras serta mendukung fleksibilitas dalam aplikasi yang luas. Yang ketiga ada arsitektur sistem komputer. Arsitektur sistem komputer merujuk pada rancangan dan struktur organisasi internal sebuah sistem komputer. Elemen-elemen seperti prosesor, memori, bus, dan perangkat input atau output bekerja secara terpadu berdasarkan arsitektur tertentu. Model arsitektur seperti von Neumann arsitektur dan Harvard arsitektur menjadi landasan desain modern komputer. Pemahaman arsitektur komputer penting tidak hanya untuk pengembangan perangkat keras yang lebih efisien, tetapi juga
untuk memastikan kompatibilitas perangkat lunak serta optimasi pemrosesan data. Dengan teknologi arsitektur yang terus berkembang, komputer kini mampu mendukung kebutuhan seperti komputasi paralel dan pemrosesan data dalam skala besar. Dengan arsitektur yang baik, komputer dapat menjalankan berbagai aplikasi yang optimal, baik untuk pengolahan data sederhana, hingga analisis kompleks. Yang keempat ada pengantar pengolahan data. Pengolahan data adalah proses konversi data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan. Proses ini mencakup tahap pengumpulan, validasi, penyimpanan, pengolahan, hingga penyajian data. Pengolahan data digunakan di berbagai sektor, mulai dari bisnis hingga sains untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi. Dalam sistem komputer modern, pengolahan data dilakukan secara otomatis menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang didukung algoritma canggih. Di bidang ini sangat penting dalam mendukung berbagai aplikasi seperti analisis bisnis, pengembangan sistem berbasis data, dan kecerdasan buatan. Pengolahan data yang efisien membutuhkan integrasi perangkat keras yang cepat, perangkat lunak yang handal, serta algoritma yang akurat. Keempat elemen ini saling berhubung dan membentuk landasan teknologi informasi modern. Perangkat keras menyediakan fondasi fisik memungkinkan komputer menjalankan berbagai tugas. Perangkat lunak sebagai otak sistem memungkinkan perangkat keras untuk berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Arsitektur sistem komputer menjadi paduan bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak saling berkomunikasi secara optimal. Sementara itu, pengolahan data adalah tujuan utama dari keberadaan komputer, di mana data mentah diproses menjadi informasi yang bernilai. Dengan kemajuan setiap aspek ini, komputer ini menjadi alat yang esensial dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan, bisnis, kesehatan, hingga rekayasa teknologi. Pemahaman mendalam tentang hubungan ini memungkinkan inovasi lebih lanjut dalam pengembangan teknologi informasi. Sekian kesimpulan dari saya. Apabila ada kata-kata yang keliru, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.